selamat hari Minggu ya. Hari ini bersyukur kita bisa sekolah minggu lagi walaupun secara online ya, tapi kita mau sungguh-sungguh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum kita mulai, mari kita nyanyikan pujian Selamat Pagi Tuhan. Kita mau menyapa Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami mau beribadah kepadamu, kami mau memuji Engkau, kami mau bersyukur, bahkan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin ibadah kami hari ini ya Tuhan, untuk guru-guru yang sudah melayani, Engkau yang berkati, untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, buka hati pikiran mereka, biar mereka dapat mengerti firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, serta ibadah kami dari mulai sampai selesai. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, selain Tuhan itu memelihara kita, ada satu juga yang Tuhan akan lakukan. Apa? Tuhan akan ampuni dosa kita. Ya, Tuhan akan ampuni kita kalau kita bertobat ya. Kita kembali kepada Tuhan, kita ikuti sungguh-sungguh firman Tuhan ya, dan jangan ulangi lagi dosanya. Nah, Tuhan Yesus akan selalu mengampuni dosa kita. Siapa yang mau diampuni dosanya? Nah, kita harus selalu berdoa, jangan lupa meminta ampun kepada Tuhan ya. Mari kita nyanyikan lagu kita yang kedua, yaitu Stop Ku Mau Katakan. dosa-dosa kita. Berikut juga ada cerita mengenai pengampunan Tuhan yang luar biasa. Mari kita saksikan panggung boneka berikut. Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka,
Bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, Tuan, Tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini, dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Selamat hari Minggu untuk adik-adik sekalian. Dan Lause sangat percaya sekali bahwa adik-adik sekalian saat ini dalam keadaan sehat semuanya, dalam keadaan baik semuanya. Lause juga percaya bahwa adik-adik sekalian yang ada di rumah sudah siap untuk beribadah, apalagi mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan itu begitu senang kepada setiap orang, kepada setiap anak-anak Tuhan yang datang kepada Tuhan, kemudian mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya adik-adik sekalian yang ada di rumah sangat siap dan mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, Lause mengajak kita berdoa. Kita akan berdoa memohon Tuhan supaya Tuhan itu memberikan kita hati yang sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi Lause akan memimpin dari sini, dan silakan adik-adik sekalian yang ada di rumah mengikuti Lause berdoa. Mari kita lipat tangan dan berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan baik kepada setiap kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga hari ini kami semua bisa beribadah, bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus memberikan kami hati yang sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan, agar kami juga bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, tolonglah kami, dan biarlah kami mau mendengarnya dan melakukannya dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berani berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekalian, dalam cerita minggu ini kita akan melihat bahwa Bapak Abram namanya diganti menjadi Bapak Abraham, Bapak orang beriman. Begitu juga istrinya yang bernama Sarai itu diganti Tuhan menjadi Sarah. Minggu lalu adik-adik sekalian kita belajar tentang Bapak Abraham ini. Bapak Abraham ini ia berpisah dengan ponakannya Lot. Mereka berpisah. Kemudian mereka sekarang masing-masing punya daerah, punya tempat di mana mereka bisa mencari rumput untuk domba, untuk lembu mereka. Sehingga para gembala dari Bapak Abraham dan para gembala dari Bapak Lot ini tidak akan bertengkar lagi. Kenapa? Karena mereka sudah berpisah. Mereka punya daerah masing-masing untuk mencari makan atau memberi makan binatang mereka, lembu dan juga domba-domba mereka. Adik-adik sekalian, dikatakan bahwa ketika mereka berpisah, kemudian si Lot ini, ponakan dari Bapak Abraham, dia memilih satu daerah yang sangat baik, sangat subur. Kenapa? Karena daerah yang dia pilih itu adalah sebuah tempat yang dekat dengan Sungai Yordan. Ya, ingat adik-adik, kalau ada satu tempat, ada satu tanah yang dekat dengan air, maka bisa dipastikan itu akan menjadi subur. Tanah itu menjadi subur,
tumbuhan tanaman bisa menjadi subur. Akan tetapi adik-adik sekalian, walaupun dia memilih yang kelihatan baik, tempat yang baik, tetapi perhatikan, apa yang kelihatan baik itu belum tentu keadaannya baik. Ya, apa yang kita lihat baik belum tentu keadaannya baik. Mengapa? Ya, mengapa adik-adik sekalian? Karena Lot tinggal di lembah Yordan, dan di lembah Yordan itu dikatakan bahwa ada satu tempat yang berdekatan dengan Sodom dan Gomora. Jadi di lembah Yordan itu dekat dengan sebuah daerah yang bernama Sodom dan Gomora. Tahu nggak adik-adik? Seperti apa sih orang Sodom dan Gomora itu? Adik-adik sekalian, dikatakan bahwa orang-orang di Sodom dan di Gomora itu, di Sodom dan Gomora itu orang-orangnya jahat, orang-orangnya jahat. Nah, kira-kira kejahatan apa sih yang dilakukan oleh Sodom dan Gomora? Orang-orang Sodom dan Gomora itu melakukan kejahatan apa? Kalau mereka jahat, kemudian apakah Tuhan nggak menghukum mereka? Kalau Tuhan menghukum mereka oleh karena kejahatan mereka, apakah Tuhan bisa menyelamatkan Lot dan keluarganya yang ada di sana? Nah, adik-adik sekalian, untuk melihat dan untuk mengetahui kisah selanjutnya, siapkan diri, siapkan hati, duduk yang rapi. Kita akan menyaksikan panggung boneka berikut ini. Adik-adik, karena kota Sodom dan Gomora sangat jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan ingin memusnahkan kota itu dengan api. Akan tetapi Tuhan tidak menyembunyikan hal itu kepada Bapa Abraham. Maka ia memberitahukan kepada Bapa Abraham apa yang akan ia lakukan terhadap kota Sodom dan Gomora. Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, sebab sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar mereka itu jahat seperti yang dikatakan orang-orang. Tuhan, apakah Engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana kalau ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah Engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah Engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jika aku dapati ada 50 orang benar di dalam kota Sodom, maka aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Tuhan, saya ingin bertanya lagi. Jikalau ada 45 orang yang benar di kota itu, bagaimana? Apakah Engkau akan memusnahkan kota itu? Jika ada 45 orang benar, maka saya tidak akan memusnahkannya. Tuhan, kalau misalnya ada 40 orang benar, aku tidak memusnahkan kota itu jika ada 40 orang benar. Tuhan, jika ada 30 orang yang benar, apakah Engkau akan memusnahkannya? Jika terdapat 30 orang benar di kota itu, maka aku tidak akan memusnahkannya. Sekiranya terdapat 20 orang benar di kota itu, apakah Engkau akan memusnahkannya? Jika terdapat 20 orang, maka aku tidak akan memusnahkan karena 20 orang benar itu. Tuhan, janganlah kiranya Engkau marah kepada hamba-Mu. Kalau aku bertanya sekali lagi, Katakanlah, sekiranya Engkau mendapati hanya 10 orang saja yang benar, bagaimana? Apakah Engkau akan memusnahkan mereka? aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 orang itu. Nah adik-adik, Tuhan mengutus 2 malaikat untuk melihat bagaimana keadaan Sodom, dan mereka tiba di waktu petang. Saat itu Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan saat Lot melihat kedua malaikat itu,
Maka bangunlah dia dan menyambut mereka serta mengundang mereka datang ke rumahnya. Wah, sepertinya ada tamu dari jauh. Tuan-tuan, silakan datang ke rumahku dan bermalamlah di sini. Maka besok pagi barulah tuan-tuan melanjutkan perjalanan. Tidak perlu, kami akan bermalam di tanah lapang. Tidak baik menginap di tanah lapang. Mari, singgahlah ke rumah kami. Oh, baiklah kalau begitu. Akhirnya kedua malaikat itu datang ke rumah Lot dan menginap di sana. Akan tetapi sebelum mereka tidur, datanglah orang-orang Sodom yang jahat dari muda sampai tua, bahkan seluruh kota mengepung rumah Lot. Lot, buka pintunya. Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Cepat, bawa mereka keluar kepada kami. Saudara-saudara, janganlah berbuat jahat. Jangan apa-apakan mereka, sebab mereka adalah tamu-tamuku. Tidak bisa, cepat bawa mereka keluar. Enak saja, cepat buka pintunya. Orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan ia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Betul, kita aniaya saja si Lot ini. Adik-adik, orang-orang Sodom sangat jahat. Mereka ingin berbuat jahat kepada kedua malaikat itu. Tetapi Lot melindungi mereka. Orang-orang Sodom semakin marah dan mendobrak pintu rumah Lot. Akan tetapi malaikat itu membutakan mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Ayo, kita dorong saja pintunya. Iya betul, itu Bagaimana ini? Ayo masuk. Siapakah saudara-saudaramu yang tinggal di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki? Anakmu perempuan atau siapa saja saudaramu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Cepat Lot, sebab kami akan memusnahkan kota ini. Orang-orang ini sudah sangat jahat. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Sebentar. Saya akan memberitahukan menantu, anak perempuan, dan istri saya. Maka keluarlah Lot lalu berbicara kepada kedua bakal menantunya dan memberitahukan berita ini. Namun mereka tidak percaya akan berita yang disampaikan Lot. Hei, bangunlah. Cepat, keluarlah dari tempat ini. Sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Ada-ada aja. Mana mungkin kota ini dimusnahkan? Siapa yang berani melakukannya? Aduh. Ketika fajar menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot agar segera meninggalkan tempat itu serta membawa istri dan kedua anaknya supaya mereka tidak binasa. Cepat Lot, bawa istri dan kedua anakmu. Segera tinggalkan tempat ini. Istriku dan anak-anakku, cepat, kita harus meninggalkan tempat ini. Aduh Lot, gimana dengan barang-barang kita? Udah, tinggalkan aja, tinggalkan saja. Gimana nih? Tinggalkan saja. Cepat, kita harus pergi. Ayo, kita lari. Adik-adik, matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Api itu berasal dari Tuhan dari langit, sehingga ditunggang balikannya kota itu dan lembah Yordan serta semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan. Akan tetapi istri Lot melihat ke belakang dan menjadi tiang garam. Anak-anakku, istriku, janganlah kalian menoleh ke belakang. Ayo lari terus, maju ke depan. Sebentar lagi kita sampai. Oh mataku, aku belum sempat membawanya. Nah adik-adik, ketika Bapak Abraham pagi-pagi memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan,
Maka dilihatlah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah Tuhan memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota tempat tinggal Lot. Tetapi Tuhan mengingat bapa Abraham sehingga dikeluarkanlah Lot dari sana. Nah, adik-adik sekalian, saya percaya bahwa ketika kita melihat panggung boneka tadi, kita bukan hanya sekedar melihat, tapi kita juga mau mendengar dan mau belajar apa sih yang ingin Tuhan sampaikan lewat cerita firman Tuhan tersebut kepada kita. Nah, salah satu adik-adik melalui cerita panggung boneka tadi, melalui firman Tuhan yang disampaikan melalui panggung boneka tadi, kita belajar apa? Ingat adik-adik, kita belajar pertama bahwa Tuhan mengasihi seluruh umat manusia, termasuk adik-adik saat ini. Tuhan mengasihi seluruh umat manusia. Tetapi kalau ada manusia, umat manusia yang melakukan dosa, yang melakukan kejahatan, maka Tuhan juga akan menghukum. Ya, Tuhan juga akan menghukum. Sebab Tuhan itu apa? Tuhan itu adil, adik-adik. Ya, bukan hanya kasih, Dia adil. Kasih dan keadilan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Ya, keadilan dan kasih Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Sama seperti kalau adik-adik melakukan hal-hal yang benar, pasti Bapak Ibu guru, jikalau adik-adik ada di sekolah, guru kita di sekolah, ketika kita melakukan hal yang benar, yang baik, maka mereka memuji kita, bukan? Mereka memuji kita. Tetapi kalau kita melakukan hal-hal yang nakal, tidak taat, apa yang dilakukan oleh guru kita? Apakah ia mengelus-ngelus kita? Tidak. Ia akan menegur kita. Supaya kita apa? Supaya kita menjadi lebih baik. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita berbuat jahat, kalau kita berbuat nakal, maka sudah pasti guru itu akan menegur kita. Guru itu akan menasehati kita. Begitu juga di rumah, bukan? Kalau adik-adik melakukan hal-hal yang nakal, berbuat salah, orang tua menegur kita. Orang tua akan menasehati kita. Nah, adik-adik sekalian, begitu juga dengan Sodom dan Gomora. Karena kejahatan orang-orang di sana, maka Tuhan memusnahkan mereka. Karena apa? Mereka melakukan kejahatan yang besar di mata Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan tidak langsung memusnahkan mereka. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, di dalam panggung boneka ada 2 malaikat. Tuhan suruh 2 malaikat untuk menyelidiki. Mereka melakukan apa sih di sana? Memastikan bahwa Sodom dan Gomora itu melakukan kesalahan apa. Dan setelah Tuhan tahu, setelah Tuhan melihat kebenarannya, maka Tuhan bertindak memusnahkan Sodom dan Gomora tersebut. Nah, adik-adik sekalian, yang namanya jenis kejahatan itu di dunia ini begitu banyak. Ya, di sekitar kita bisa menemukan banyak jenis kejahatan. Tetapi Tuhan mengajarkan kita semua untuk apa, adik-adik sekalian? Kita harus tampil beda. Tampil beda seperti apa? Bukan dari gaya kita berpakaian, tidak adik-adik. Tetapi berbeda di dalam apa? Di dalam perbuatan kita. Kalau jadi anak-anak Tuhan, maka kita tidak boleh hidup di dalam dosa. Setuju ya? Kalau kita jadi anak-anak Tuhan, maka kita tidak boleh hidup dalam dosa. Kita tidak boleh ikut-ikutan berbuat dosa. Tetapi kita belajar seperti Lot. Ia tinggal di lingkungan orang berdosa, dekat Sodom dan Gomora. Tetapi ia tidak ikut-ikutan berbuat dosa. Ini yang baik dan ini yang Tuhan mau kita lakukan. Tidak ikut
ikutan untuk berbuat dosa. Nah, adik-adik sekalian, ada satu firman Tuhan yang saya ingatkan untuk kita semua, dan mungkin ini menjadi ayat hafalan kita hari ini di Amsal 24 ayat 1. Berkata begini, jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Sekali lagi ya, jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Apa artinya adik-adik sekalian? Artinya begini, kalau ada orang yang berhasil dalam hidupnya, mungkin dia seorang yang kaya, seorang yang pintar, tetapi dia jahat. Dia itu tidak jujur. Dia itu melakukan hal yang jahat. Adik-adik sekalian, jangan kita iri kepada dia. Dan jangan ikut-ikutan berbuat jahat seperti orang tersebut. Jadi bagaimana supaya kita tidak ikut-ikutan berbuat dosa? Ayo, ada yang tahu nggak? Bagaimana supaya adik-adik sekalian dan juga kita semua tidak ikut-ikutan berbuat dosa? Tahu? Nah, langsung mau kasih tahu. Kita diharapkan hidup senantiasa dekat dengan Tuhan. Kalau kita hidup senantiasa dekat Tuhan, maka kita semakin hari semakin tahu mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang tidak boleh dilakukan. Mau ya adik-adik sekalian ya, kalau kita tidak mau hidup ikut-ikutan berbuat dosa, marilah kita hidup dekat dengan Tuhan setiap hari. Dan satu lagi adik-adik sekalian, jangan lupa selalu katakan tidak kepada dosa. Ya, artinya bahwa kalau ada orang yang mengajak kita untuk melakukan dosa, untuk tidak jujur, untuk nyontek, untuk melakukan hal-hal yang nakal, kita harus berani tampil beda dan mengatakan, tidak, saya tidak ikut, saya anak Tuhan, saya takut dan hormat kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua adik-adik sekalian untuk hidup takut akan Tuhan. Kita akan berdoa, dan terakhir nanti saya mengajak adik-adik sekalian untuk berdoa bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami, biarlah kami senantiasa hidup tidak untuk ikut-ikut berbuat dosa, tidak ikut-ikutan orang yang melakukan hal yang jahat. Kalau orang di luar sana mereka tidak jujur, mereka berbohong, mereka iri, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan tidak melakukan hal yang demikian. Dan biarlah setiap hari kami rindu untuk tetap dekat dengan Tuhan, supaya ketika kami dekat dengan Tuhan, kami semakin hari tahu apa yang baik dan apa yang tidak boleh kami lakukan di dalam hidup ini. Ini doa kami, dan kami serahkan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah dengar ya tadi panggung bonekanya, ceritanya tentang Sodom dan Gomora.
Ya, makanya adik-adik ingat harus taat perintah Tuhan ya. Istri Lot tidak taat, akhirnya mendapat hukuman ya. Sekarang kita nyanyikan lagu, ada lagu tentang Lot dan keluarganya. Ayo kita belajar lagunya ya, gampang. Jangan lupa ya, harus taat perintah Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu.